Anak-anak, kita bertemu lagi di materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Pernahkah kalian mendengar pepatah buku adalah jendela dunia? Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah dengan membaca buku kita bisa memperoleh banyak ilmu. Kita dapat mengetahui hal apapun yang ingin kita ketahui. Dan ternyata ada banyak jenis buku ya nak. Bukan hanya buku pelajaran yang sering kita lihat setiap hari, tetapi ada yang namanya buku cerita anak-anak. Berikut ini ada beberapa contoh buku cerita anak. Judul bukunya adalah Aku Bisa Terbang, Kapan Hujan Berhenti, Bilang Siapa-Siapa, Melukis Cinta, Mau Lagi-lagi, Ambilkan Bulan ya. Adakah judul buku kesayanganmu? Siapa pengarang yang kalian sayangi? Buku-buku tersebut diantaranya adalah karya penulis cerita anak-anak Indonesia yang bernama Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak-anak yang sangat menarik. Seiring dengan bertambahnya teknologi, sekarang ada buku cerita anak elektronik yang dapat diunduh misalnya dari aplikasi Let's Read dan aplikasi buku elektronik lainnya. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Di antaranya adalah melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak? Tuliskan di buku tulismu ya. Contoh peran penulis buku cerita anak dapat meningkatkan semangat anak. Misalnya, pada buku cerita tersebut ada tokoh anak yang baik dan rajin. Setelah membaca buku itu, anak menjadi ingin seperti tokoh itu. Dia berusaha menjadi anak yang rajin dan semangat dalam belajar. Contoh lagi, seorang penulis buku cerita anak dapat menambah informasi atau ilmu kepada anak. Misalnya, dalam buku cerita itu ada tokoh seorang anak yang pandai membuat kue. Setelah membaca buku cerita anak tersebut, anak itu akan termotivasi untuk membuat kue karena sudah tahu cara membuat kue dari buku yang telah dia baca. Nah, kalian bisa melanjutkan ya. Kira-kira apa peran seorang penulis buku cerita anak yang kalian ketahui? Tulis di buku tulis ya. Penulis cerita merupakan salah satu pekerja seni karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Buku cerita adalah termasuk karya sastra. Selain buku cerita anak, puisi juga termasuk karya sastra ya. Karena dalam puisi terdapat kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam dan menggunakan kalimat yang lebih pendek. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang puisi? Puisi cita-cita. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait. Di dalam puisi ada istilah rima. Rima adalah bunyi vokal akhir pada setiap baris. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, ada pula puisi yang memiliki rima tidak teratur. Berikut ini adalah contoh puisi cita-cita. Sekarang kalian amati bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Perhatikan bait ke-1.
Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Suara indah alat musik, bunyi vokal terakhirnya adalah I. Alunannya tenang mendayu, bunyi vokal terakhirnya adalah U. Seakan selalu berbisik, bunyi vokal terakhirnya adalah I. Aku selalu ada untukmu, bunyi vokal terakhirnya adalah U. Pola rimanya adalah A, B, A, B. Perhatikan bait kedua. Aku suka alat musik itu. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Aku suka alat musik itu. Bunyi vokal terakhirnya adalah U. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Bunyi vokal terakhirnya adalah A. Inilah cita-citaku. Bunyi vokal terakhirnya adalah U, menjadi pemain biola. Bunyi vokal terakhirnya adalah A. Pada bait 2, pola rimanya adalah A, B, A, B. Untuk bait 3, cobalah anak-anak tentukan sendiri pola rimanya ya. Sedangkan makna puisi tersebut adalah perjuangan menjadi seorang musisi, yaitu pemain biola. Kalau kalian, apa cita-citamu? Tuangkan ke dalam puisi dan tuliskan maknanya ya. Dalam puisi, bahasa merupakan hal penting yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai dengan suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah anak-anak, sekarang kita belajar mengucapkan siapa namamu dalam beragam bahasa daerah ya, serta keunikan makanan khas dari daerah tersebut. Dalam bahasa Jawa, sinten namine jenengan. Makanan khas dari daerah Jawa, Jogja, yaitu gudeg. Keunikannya adalah rasa manisnya menggunakan gula merah. Dalam bahasa Batak, ise doguarmu. Makanan khas dari daerah Batak adalah ikan arsi. Keunikannya adalah rasa pedas yang menggigit dan menggunakan rempah-rempah pilihan. Dalam bahasa Palembang, siapo namo kau. Makanan khas dari daerah Palembang adalah empek-empek. Keunikan makanan tersebut adalah cukonya yang nikmat dan olahan ikan yang dicampur sagu terasa kenyal dan gurih. Dalam bahasa Papua adalah nai areng. Makanan khas dari daerah Papua yaitu papeda. Keunikannya adalah sagunya yang lembut dan dapat dicampur dengan lauk. Dalam bahasa Manado, sapa nganape nama. Makanan khas dari daerah Manado adalah ikan cakalang. Keunikannya adalah rasa ikan asapnya. Dalam bahasa Padang, sia namonyo. Makanan khas dari daerah Padang adalah rendang. Keunikannya adalah rasa gurih santannya dan rasa pedasnya dari cabai. Rendang ini sudah dikenal di mancanegara ya nak. Dalam bahasa Sunda, saha namina. Makanan khas dari daerah Sunda diantaranya adalah tahu gejrot. Keunikan rasa dari tahu gejrot adalah kuah gula merahnya dan cabai terasa segar. Dalam bahasa Bali, sira pesengane. Salah satu makanan khas dari daerah Bali adalah ayam betutu. Keunikannya adalah cara memasak ayam atau bebek yang dipanggang dalam api sekam. Dalam bahasa Jambi adalah siapo namamo. Makanan khas dari daerah Jambi diantaranya adalah gulai ikan patin. Keunikannya adalah dari durian yang difermentasi atau bisa disebut juga dengan tempoyak. Ada sedikit rasa asam dan wangi. Selanjutnya kerjakan soal berikut. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku adalah, tulis di buku tulis ya. Selamat mengerjakan.